What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. That's one small step for man. Kisah ini bermula ketika Ibu Lutfia, wali kelas di kelas 10 IPA 2, merasakan keresahan dan kekhawatiran terhadap siswanya yang terlihat kurang aktif dan cenderung pemalu akhir-akhir ini, sehingga mereka terlihat terkucilkan di antara teman-temannya. Dan karena itu pula, prestasi-prestasi mereka akhir-akhir ini juga menurun. Tak hanya itu, terlihat beberapa siswanya juga masih banyak yang kurang baik dalam berperilaku. Mereka cenderung suka mengejek, bahkan mentertawakan teman-teman lainnya. Sampai akhirnya setelah beberapa waktu Ibu Lutfia memperhatikan itu semua, beliau memutuskan untuk mendiskusikan ke guru BK agar bisa membantu mengatasi masalah siswanya tersebut, baik kepada mereka yang cenderung pemalu maupun kepada siswa yang masih berperilaku buruk terhadap teman lainnya. Senin pagi setelah upacara bendera dilaksanakan, seluruh siswa telah diarahkan kembali ke kelas masing-masing dan menunggu guru mata pelajarannya. Ibu Lutfia sendiri memiliki jadwal mengajar di kelas 10 IPA 2 pada jam pertama. Dan setibanya di kelas, Ibu Lutfia melihat beberapa siswanya belum menyadari kehadirannya, sehingga mereka masih asyik untuk mentertawakan temannya. Teman-teman dan kita ribut, ada ibu. Sekali di belakang sampai suaranya terdengar sampai luar. Kasihkan mengejek itu ibu. Itu kan cara muka, jangan peserta. Bercanda aja kita ini bu. Iya bu, kami hanya bercanda. Jelas-jelas tadi kalian mengejek Farhan. Jangan peserta. Kamu iri kan? Siapa yang iri? Sudah, masalahnya nanti dibicarakan setelah mata pelajaran selesai. Sekarang kita mulai dulu pelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Hari ini belajar bahasa Indonesia ya? Iya, Ibu. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya. Baik, Swedi. Keluar tadi gitu ya. Oke, yang bisa hadir Ibu. Fikri. Ayo terus bu. Oke. Ainun, hadir Ibu. Selfie, Hadir ibu. Farhan, Ayo bu. Ismayani. Hadir bu. Farhan kenapa? Gaul itu bu, diputuskan tadi sama pacarnya. Hahaha, jelek sih. Hei, kalian bisa diam gak sih? Dari tadi kalian cuma ketawa mulu. Siapa tuh yang nyaut? Isma, tidak baik bilang begitu kepada temannya. Fikri juga. Cuma bercanda sih bu. Bercanda kan juga ada batasnya. Sudah, lain kali jangan berlagi lagi ya. Fikri, Iswayani. Selanjutnya, Kamila ada? Ada Ibu, dia duduk di belakang. Loh, Kamila, kenapa duduk di belakang? Masih banyak kursi kosong loh yang di depan. Iya Carmila, bagaimana kalau kamu pindah di sana aja, di sini di samping aku duduk? Tidak apa-apa, di sini saja. Mau nyari penunggu kursi belakang itu bu? Sudah, kalau Kamila tidak mau tidak apa-apa. Sekarang buka buku bahasa Indonesianya, buka halaman 65. Ada tugas buat puisi. Kan minggu lalu Ibu sudah jelaskan bagaimana cara membuat puisi kan? Setelah memberikan tugas kepada siswanya, Ibu Lutfia mulai termenung di kursinya sambil memperhatikan siswanya.
Kalau dilihat-lihat, sikap anak-anak ini makin hari makin mengkhawatirkan saja. Terutama Farhan dan Carmila, mereka makin menutup diri saja kelihatannya. Ditambah lagi Fikri, Swedi dan Isma. Makin hari perilakunya semakin buruk saja. Mungkin aku bisa diskusikan dulu ke Ibu Mualimah saja. Mudah-mudahan dia bisa membantu anak-anak. Baik anak-anak, waktu habis. Minggu depan tugasnya dikumpul ya. Baik, Ibu. Sekarang sudah bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Setelah keluar dari kelas, Ibu Lutfia langsung bergegas ke ruang BK untuk bertemu Ibu Mualimah selaku guru BK di sekolah untuk mendiskusikan perihal siswanya tadi. Assalamualaikum Ibu Mualimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah sibuk? Enggak kok Bu, silakan duduk masuk. Wah, sepertinya penting sekali nih Ibu Lutfia sampai datang ke kantor. Datang gimana? Iya Bu, ini beberapa waktu akhir ini saya sering memperhatikan isu saya di kelas dan saya sedikit khawatir karena beberapa siswa saya itu ada yang pemalu dan sedikit interaksi yang dalam kelas. Jadi saya berpikir bagaimana dengan nilai akademiknya nanti di kelas. Jadi ada beberapa siswa yang perilakunya itu sangat buruk kepada temannya dan saya pikir mereka itu butuh konseling. Jadi saya kesini bertemu dengan Ibu Mualimah untuk bisa memberikan bantuan kepada murid-murid saya. Wah, cocok sekali Bu. Memang kalau siswa-siswa seperti itu butuh sekali untuk dikonseling. Jadi saya minta tolong dulu ke Ibu untuk kirim datanya ke saya dulu, biar saya bisa analisis juga siswa-siswanya yang bermasalah tadi ya Bu. Setelah itu nanti bisa saya jadwalkan setelah pertemuan kedua mereka di kelas nantinya. Bagaimana Bu? Oke, baik. Kalau begitu saya ke kantor dulu ya Bu, mengambil data siswa saya. Nanti Hairul Nisa dan temannya akan bawa datanya ke sini ya Bu. Oke, baik. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Setibanya di kantor, Ibu Lutfia langsung memanggil Ainun selaku ketua kelas untuk mengantarkan data siswa yang diminta Ibu Mualimah ke ruang BK tadi. Waalaikumsalam Ainun. Oh, silakan duduk. Oh, sama Hairul Nisa ya? Iya Bu. Maaf sebelumnya Bu, ada apa ya saya dipanggil berdua dengan Hairul Nisa? Oh begini, saya mau minta tolong membawakan data ini ke ruangannya Ibu Mualimah di ruangan depan. Oh iya, sekalian ya Ibu minta tolong panggilkan Farhan, Fikri, Swedi, Camilla, dan Isma ke ruangan BK setelah pelajaran selesai ya. Iya Bu. Oke, baik, ini datanya. Sudah tidak ada lagi Bu? Sudah, terima kasih ya sebelumnya. Iya Bu, Kak kembali ke kelas lagi Bu. Oke, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman yang saya sebut namanya dipanggil oleh Ibu Lutfia untuk ke ruangannya Ibu Mualimah di ruang BK. Yang pertama Farhan, yang kedua Swedi, yang ketiga Fikri dan Isma, dan yang terakhir Carmila. Tunggu di ruangannya Ibu Mualimah di ruang BK. Dipanggil apa ke sana? Kurang tahu juga karena tadi yang disampaikan sama Ibu Lutfia, kalian semua hanya dipanggil ke ruangannya Ibu Mualimah. Kayak menanya. Bos, sudah bermainnya, bercandanya. Cepat nih ke ruangannya Ibu Mualimah karena kalian semua sudah ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masuk. Ini siswanya Ibu Lutfia ya? Kenapa ya kami dipanggil? Oh, tidak apa-apa. Ibu cuma mau diskusi sedikit sama kalian. Hal Ibu juga wali kelas kalian sengaja memang melakukan yang datang ke sini karena beberapa waktu Ibu sudah perhatikan kalian dan masih banyak yang perlu diperhatikan. Terutama untuk sikap-sikap kalian. Masih banyak di antara kalian yang berlaku buruk dengan temannya dan masih banyak juga yang masih minder-minder dengan temannya. Itu yang Ibu mau coba untuk bantu kalian. Nah sebenarnya Ibu belum terlalu kenal dengan kalian di sini, tapi Ibu Lutfia sudah berikan saya beberapa datanya. Yang namanya Fikri, Swedi dan Ismail yang mana? Saya mau Fikri, ini di samping saya Isma dan tinggal lagi sini. Nah menurut keterangan di sini, kalau dari nilai kalian lumayan ya, memuaskan dan pernah bolos juga. Tapi yang minus di sini sikap kalian. Ibu Lutfia bilang akhir-akhir ini kalian sering kedapatan menertawakan teman-temannya. Apa benar? Tidak Bu, kami tidak pernah begitu Bu. Ya Bu, Kami hanya bercanda. Oh, jadi bercanda. Tapi teman-teman yang kalian tertawakan itu menganggap itu candaan enggak? Pasti tidak bisa jawab ya. Ibu juga pasti tidak tahu. Karena yang bisa menjawab pasti yang kalian tertawakan itu. Bagaimana kalau kalian yang berada di posisi mereka pasti tidak enak kan? Jadi sekarang kalian sudah tahu ya kesalahan kalian. Oke, tidak perlu takut begitu ya. Ibu di sini tidak marah sebenarnya. Ibu cuma niatnya bagaimana kalian bisa menyadari kesalahan kalian selama ini apa. Dari sikap-sikap kalian tadi sudah menyadari apa yang salah dan apa yang bagaimana? ya Bu, saya juga baru sadar selama ini tidak berpikir bagaimana kalau saya yang berada di posisi dia. Saya senang sekali kalau ketemu siswa seperti ini yang cepat tanggap, cepat menyadari apa kesalahannya. Nah, kedepannya saran Ibu ketika nanti kalian niatnya ingin menertawakan, bagaimana kalau mengubah itu semua menjadi sikap kepedulian kalian lebih ditingkatkan. Misalnya kalau melihat teman-teman kalian yang jarang ngobrol, bisa ajak mereka ngobrol. Atau misalnya teman-teman kalian yang suka menyendiri, bisa ajak mereka untuk berbincang, belajar bersama. Tentunya dengan cara yang baik ya. Bagaimana Fikri, Swedi, Sayani? Bisa ya? Iya Bu, kedepannya saya akan berusaha untuk lebih memperhatikan lagi, mengajak mereka berteman dengan cara yang baik, bukan begini saja. Bagus. Setelah ini jangan lupa juga ya kalian untuk minta maaf ke orang-orang yang selama ini kalian sering zolimi ya, sering ucap kesalahan mereka untuk candaan. Oke? Maaf Ibu, kalau saya sama Kamila dipanggil karena apa Ibu? Apa kami ada salah juga? Ini Kamila dan Kang Han ya. Nah sebenarnya kalian tidak ada masalah apa-apa yang serius, cuman keterangan dari Ibu Lutfia sendiri kalian terlihat suka menyendiri akhir-akhir ini, menarik diri dari lingkungan pertemanan, menyebabkan nilai-nilai kalian merosot. Padahal awal-awalnya dulu kalian termasuk siswa yang berprestasi yang bagus. Nah sekarang Ibu cuma mau tahu sebenarnya kalian kenapa akhir-akhir ini suka menarik diri. Sebenarnya saya bingung mau mulai cerita dari mana. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya tidak percaya diri dengan bentuk tubuh saya yang kurus ini. Apalagi saya sering ditertawakan oleh teman-teman sehingga sampai sekarang saya merasa minder. Benar Ibu apa yang dibilang Farhan. Saya juga merasa tidak percaya diri karena di wajah saya terdapat tompel yang menjadi bahan ejekan teman-teman di kelas dan itu menjadi dan pelajaran saya juga menjadi terganggu Bu di kelas. Ibu paham dari cerita-cerita kalian pasti tidak enak ya diejek-ejek seperti itu. Tentunya kalau Ibu sendiri mendengar cerita kalian, ini persepsi Ibu, ini hanya persoalan
bukan dalam hal buruk ya membalas yang serupa, mengejek mereka, tapi bagaimana caranya kalian membalas dengan hal-hal yang baik, seperti misalnya kalian menunjukkan kelebihan-kelebihan kalian yang lainnya. Mungkin kekurangan kalian di satu sisi memang itu, tapi pastinya kalian punya kelebihan. Contohnya prestasi-prestasi kalian. Nah, prestasi kalian itulah yang bisa kalian tingkatkan mulai sekarang. Buktikan dulu pada mereka kalau kalian bisa menunjukkan kelebihan kalian yang lainnya, sehingga kelebihan kalian itu bisa tertutupi. Tapi bagaimana Bu kalau itu tidak berhasil? Iya Bu, bagaimana jika itu sia-sia saja? Oh, tidak perlu takut dulu. Apa salahnya kalian mencoba kan? Nah, bagaimana kalian bisa tahu apa itu berhasil atau tidak kalau belum pernah mencoba? Bagaimana? Farhan, Kamila? Baik Bu, saya akan mencobanya dulu. Kalau Farhan? Ya Bu, saya juga akan mencobanya dulu Bu. Bagus. Ibu senang sekali karena respon kalian baik-baik semua, mulai dari awal tadi. Ibu juga responnya baik-baik semua. Kalau begitu kami juga meminta maaf kepada kalian Farhan, Kamila. Selama ini kami sudah banyak salah kepada kalian. Selama ini saya tidak memikirkan perasaan kalian. Ya, bagaimana jadinya kalau kami ada di posisi kalian? Bagus Fikri, Ismaili, karena kalian sudah menyadari kesalahan-kesalahan kalian dan tanpa ibu instruksi lagi kalian sudah meminta maaf ke orang-orang yang kalian pernah tertawai sakiti perasaannya. Iya Fikri, Isma, kami sudah memaafkan kalian. Iya, kami juga sudah memaafkan kalian. Terima kasih. Terima kasih Bu atas sarannya. Iya, sama-sama. Ibu juga senang diskusi sama kalian, meskipun singkat ya diskusi kita, tapi alhamdulillah berjalan lancar. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian setelah diskusi ini? Alhamdulillah Bu, rasanya sudah plong setelah mengeluarkan unek-unek selama ini Bu. Sama Bu, rasanya lega dan lidah saya sedikit teratasi. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau kalian bagaimana perasaannya? Fikri setelah diskusi kita ini? Kami sekarang sudah sadar Bu bahwa kami benar-benar salah. Dan kami seperti tidak punya perasaan dan tidak menghargai waktu. Benar Ibu, kalau diingat-ingat lagi rasanya tidak pantas kami di mana. Alhamdulillah, senang sekali ya. Kalian semua sadar apa kesalahan kalian dan memperbaiki juga sikap-sikap kalian. Terkhusus untuk kalian ya, terkhusus juga untuk kalian ya Farhan, Kamila, mulai sekarang tidak perlu minder-minder lagi sama teman-temannya ya. Mudah-mudahan ibu harap kalian semua bisa berteman lebih akrab lagi, pun sampai tamat nanti bahkan setelah tamat dari sini perkuliahan kalian bisa tetap berkuliah. Oke, karena sudah tidak ada ya, sudah ada pertanyaan juga, kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Baik. Thank you.